kesalahan bermanfaat bagi pelakunya, termasuk kesalahan yang dipergoki atau diketahui oleh orang lain. Ini setidaknya karena dua hal. Pertama, ia jadi tahu bahwa ia tidak selalu benar, sehingga karenanya ia tidak pantas merasa diri paling benar. Kadang-kadang seseorang itu merasa dirinya selalu benar karena orang tidak melihat atau memergokinya berbuat salah. Itu yang pertama. Yang kedua, agar ia bisa memahami ketika orang lain berbuat salah, sebagaimana ia ingin orang lain memaklumi dan memaafkan kesalahannya, ia juga harus berbesar hati memaklumi dan memahami kesalahan orang. Jikapun ia perlu menegur orang lain karena kesalahan, maka ia harus belajar untuk menegurnya dengan cara yang ia sendiri ikhlas ketika ditegur saat berbuat salah. Berbuat kesalahan jelas tidak dikehendaki, tetapi kadangkala berbuat kesalahan adalah bagian dari kebaikan itu sendiri dan merupakan salah satu proses penyempurnaan diri. Sebagaimana ada kebaikan yang menjadi keburukan, begitu juga ada keburukan yang menjadi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali akan menjawab pertanyaan yang disampaikan via WA. Kali ini pertanyaannya dilontarkan oleh Makci Maria, berasal dari Selangor, Malaysia. Beliau adalah salah seorang penyimak setia channel Arabia TV yang juga sudah bergabung dalam program Sekolah Arab Digital yang kami adakan. Beliau bertanya tentang kata subhana yang terdapat dalam ungkapan subhanallah. Beliau bertanya, kata subhana boleh tidak ditasrif? Boleh tidak kata subhana ditasrif dan berasal dari kata apa? Nah baik, saya akan coba jelaskan. Perlu diketahui, kata subhana itu berasal dari kata sabaha yasbahu. Saya akan coba tuliskan. Sabaha yasbahu. Nah, ini sabaha yasbahu subhanan. Baik, silakan lihat ke papan tulis. Kata subhana berasal dari kata sabaha. Sin, ba, dan ha. Sabaha. Ini fi'il madhi. Kemudian ditasrif ke fi'il mudhari menjadi yasbahu. Sabaha yasbahu. Nah, kemudian dari fi'il mudhari ini ditasrif atau diubah ke sigot isim masdar menjadi subhanan. Sabaha yasbahu subhanan. Ini sama dengan kata yang lain yang huruf-hurufnya sama, hanya beda posisi. Ini dari kata hasaba yahsubu husbanan. Saya tuliskan. Hasaba yahsubu husbanan. Yang artinya menghitung ya. Hasaba yahsubu husbanan. Hasaba. Ini huruf-hurufnya sama. Ada ha, ada sin, ada ba. Sama, hanya beda posisi huruf-hurufnya. Yang atas huruf sin terletak pada huruf yang pertama, sedangkan yang bawah huruf sin terletak pada huruf yang kedua. Begitupun ha, yang atas terletak pada huruf yang ketiga, sedangkan yang bawah huruf ha terletak pada huruf yang pertama. Sedangkan ba-nya, yang atas huruf ba terletak pada huruf yang kedua,
sedangkan yang bawah huruf ba terletak pada huruf yang ketiga. Nah, sigot isim masdar dari kata sabaha dan hasaba ini sama, yakni sabaha yasbahu subhanan dan hasaba yahsubu husbanan. Tentang kata husban, misalnya kita temukan di Al-Quran dalam beberapa surat dan dalam beberapa ayat. Salah satu contohnya adalah dalam surat Ar-Rahman. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin. Husban itu berasal dari kata hasaba yahsubu husbanan. Nah, begitupun kata subhanan. Subhanan ini berasal dari kata sabaha yasbahu subhanan. Akan tetapi sigot isim masdar subhanan dan husbanan ini bukan satu-satunya wazan. Maksudnya sigot isim masdar untuk kata sabah yasbahu selain kata subhanan juga ada kata yang lainnya, yakni sabhan. Artinya kalau begitu subhanan ini bukan satu-satunya sigot isim masdar dari kata sabaha yasbahu, tetapi ada juga yang lain, yakni sabhan. Sabaha yasbahu sabhan dan subhanan. Begitupun kata ini, hasaba yahsubu, isim masdarnya, sigot isim masdarnya ada banyak, ada beberapa. Selain kata husbanan, juga ada kata-kata yang lainnya. Saya akan bacakan, silakan lihat di layar, beberapa kata yang merupakan sigot isim masdar dari kata hasaba yahsubu. Silakan lihat ke layar. Nah, ini lihat. Hasaba yahsubu. Hasaba fil madinya, yahsubu fil mudhari'nya. Nah, sigot isim masdarnya bisa dilihat hasban, hisaban, hisbanan, husbanan, hisbatan, dan hisabatan. Ini sigot isim masdar untuk kata hasaba yahsubu yang artinya adalah menghitung. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya, kata subhana itu berasal dari kata sabaha yasbahu. Isim fa'ilnya sabihun. Nah, kata sabaha yasbahu ini maknanya ada beberapa. Di antaranya adalah berenang. Sabaha yasbahu itu maknanya ada beberapa. Salah satu maknanya adalah berenang. Dan sigot isim fa'il dari kata sabaha yasbahu itu adalah sabihun. Dari kata sabihun terbentuk juga kata yang lainnya, yakni sabihatun, yang jamannya adalah sabihatun, yang artinya adalah sufunun atau nujumun. Sufunun artinya adalah perahu-perahu, dan nujumun artinya adalah bintang-bintang. Sufunun berasal dari kata safinatun, safinatani jamannya sufunun, dan nujumun berasal dari kata najmun, najmani jamannya nujumun. Sabihatun berasal dari kata sabihun, artinya adalah perahu atau bintang. Pertanyaannya, kenapa perahu dan bintang dimaknai dengan sabihatun yang berasal dari kata sabaha yasbahu yang artinya adalah berenang? Karena yang namanya perahu itu seperti berenang di atas lautan. Dan bintang-bintang disebut dengan sabihatun juga karena bintang-bintang itu seolah-olah berenang di angkasa raya, di langit jagat yang sangat luas tersebut. Maka bintang dan perahu juga disebut dengan sabihatun. Nah, makna yang lain, sabaha yasbahu juga artinya adalah mengucapkan kata subhanallah. Selain bermakna berenang, kata sabah juga bermakna mengucapkan tasbih. Namun biasanya bertasbih dalam bahasa Arab menggunakan bentuk mazid dengan tambahan tasydid pada ain fi'il. Jadi kata sabaha menjadi sabbaha yusabbihu. Sabbaha yusabbihu masdarnya tasbihan. Sabbaha yusabbihu tasbihan itu adalah fi'il mazid dari kata sabaha dengan tambahan tasydid pada ain fi'il. Kalau sabbaha bertasydid, masdarnya adalah
tasbihan. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sedangkan subhanan itu adalah sigot isim masdar dari kata sabaha yasbahu, dari bentuk mujarodnya. Mujarodnya sabaha yasbahu, masdarnya boleh sabhan, boleh subhanan. Sedangkan sabbaha yang bertasdid, huruf ain fi'ilnya, sabbaha yusabbihu, masdarnya adalah tasbihan. Kita mengucapkan tasbih. Nah, kata tasbih itu adalah sigot isim masdar dari kata sabbaha, ba-nya bertasdid, sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha artinya adalah mengucapkan tasbih. Nah, sedangkan subhanan ini adalah sigot isim masdar yang berasal dari kata sabaha yasbahu, bentuk fi'il mujarrad. Sabaha yasbahu subhanan. Sama dengan kata hasaba yahsubu, salah satu sigot isim masdarnya adalah husbanan. Hasaba yahsubu husbanan, sabaha yasbahu subhanan. Seperti itu. Jadi, menjawab pertanyaan dari Mak Si Maria tentang asal muasal kata subhana, ketahuilah kata subhana itu merupakan sigot isim masdar dari fi'il mujarrad sabaha yasbahu. Sabaha yasbahu, salah satu sigot isim masdarnya adalah subhanan. Ini sama dengan kata hasaba yahsubu, salah satu sigot isim masdarnya adalah husbanan. Seperti itu. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.